Selamat sore, selamat malam, uh, dan selamat datang di my channel Bonafide Channel. Sekarang saya akan memberitahu informasi dan menganalisis uh, waktu Indonesia lawan Australia di Sydney, di Sydney Alliance Stadium. Di Sydney Alliance Stadium. Jadi tanpa basa-basi, marilah kita mulai saja analisisnya. Yang setelah saya analisis waktu Indonesia melawan Australia di Sydney tersebut. Waktu lawan Australia di Sydney, Patrick Kluivert and tim menurunkan susunan 4-3-3 dengan penjaga gawang itu yaitu Martin Paes, sisi kanannya itu Calvin Verdong, back tengahnya itu duet Jesus dan Max Hilgers, di kirinya itu Kevin Dix, di tengahnya itu ada Nathan Chown, Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Di sisi penyerang kanan ada Dean James, tengahnya center forward yang ada Rafael Struijk, dan sebelah kanannya ada Ole Romeni. Itulah susunan yang diturunkan Patrick Kluivert. Analisis saya, sedangkan Australia menurunkan susunan 3-4-2-1 dengan kipernya M. Ryan, back kirinya itu J. Keria, back tengahnya J. Burgess, yang kirinya K. Rules, yang sisi kanannya ada Miller, O'Neill, Jackson Irvine, dan Abich. Yang di tengahnya ada Michael Boyle, Nick Velupelli, dan Taggart. Analisis saya waktu Indonesia lawan Australia, Patrick Kluivert itu salah menurunkan formasi. Nathan Chown yang salah itu Patrick Kluivert menurunkan starting 11, yaitu menurunkan Nathan Chown yang di posisi defensive midfielder. Yang kita mengalami kekalahan waktu 5-1 untuk melawan Australia. Waktu melawan Australia di Sydney Alliance Stadium. Kita kecolongan dari lini tengah, yaitu di posisi Nathan, sehingga Michael Boyle, Jackson Irvine, sama Miller bisa mencetak gol ke gawang Indonesia, dan kita bisa membalas cuma 1 gol waktu di tandang waktu melawan Australia. Dan kita lebih ketahui lagi Nathan itu tidak terlalu bagus dia di posisi defensive midfielder atau di posisi tengah. Dia lebih bagus di melebar dia di posisinya Calvin Verdong atau Dan James. Itu kita lihat waktu pertandingan kemarin. Jadi Nathan kurang cocok. Jadi saran saya kepada Patrick Kluivert saran saya kepada coach Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan Gerard Van den Burg, posisi Nathan waktu kita menghadapi Bahrain di GBK, lebih baik saran saya menurunkan Joey Polepesi atau Ivar Jenner sebagai defensive midfielder kita atau gelandang pertahanan kita, sehingga kita bisa mengatasi serangan balik dari Bahrain. Terus guys, terkunci. Jadi dimana tadi 3-4-3, posisi yang 3-4-3, yaitu kipernya itu Martin Paes atau Emil Audero Mulyadi. Yang di tengahnya itu Justin Hapner, di sebelah kiri, back sebelah kiri Justin Hapner, Jesus, Rizky Ridho. Sedangkan gelandang pertahannya saya mempercayakan kepada Joey Polepesi dan Ivar Jenner sebagai
gelandang pertahan. Nathan nanti masuk ke babak kedua, tapi jangan pemain PG defensive midfielder. Saya membacakan yang melebar untuk menggantikan Calvin Verdong atau enggak Ragnar Ormangun. Ragnar Ormangun bisa nanti diganti dengan Dan James setelah pemain Bahrain kewalahan dan lelah. Di tengahnya sebagai attacking midfielder atau gelandang serang, saya mempersiapkan kepada seorang Tom Haye sebagai profesor di lini tengah timnas Indonesia. Dan setelah ditopang oleh dua gelandang jangkar timnas Indonesia yang bagus-bagus, yaitu Joey Polopesi dan Ivar Jenner, sehingga dia bisa membantu dan meringankan tugas seorang Tom Haye di lini tengah. Sedangkan di depannya saya percayakan di di sayap kanan saya percayakan kepada Ragnar Ormangun, atau sebelah kirinya itu Ragnar Ormangun sebagai penyerang sebelah kiri. Dia kan termotivasi atau terinspirasi dengan Ronaldinho yang kita ketahui adalah salah satu pemain hebat di Brazil yang sudah ternama di Barcelona dan AC Milan tersebut. Saya berharap ilmu-ilmu apa yang sudah dia pelajari, yang sudah serap dari Ronaldinho bisa dipraktekkan waktu menghadapi Bahrain di GBK. Mudah-mudahan dia bisa menari-nari dan tidak egois untuk mementingkan tim terlebih dahulu, baru kepentingan dirinya sendiri. Ragnar Ormangun sebelah kiri, sedangkan tengahnya saya percaya kepada Marcelino Ferdinand sebagai false nine atau enggak oleh Romani sebagai ujung tombak. Kita sudah ketahui waktu Marcelino Ferdinand bermain false nine terbukti efektif waktu menghadapi Arab Saudi. Dia bisa mencetak 2 gol waktu melawan Arab Saudi. Sehingga saya harapkan itu bisa terjadi lagi. Dan oleh Romani kita sudah terbukti lagi waktu dia bisa mencetak gol 1 gol waktu di Sydney, di Allianz Sydney Stadium. Yang gol yang sangat-sangat cantik juga menurut saya. Oleh Romani, dan bisa ada 2 penyerang timnas Indonesia yang bisa menari-nari di pertahanan Bahrain. Itu Ragnar Ormangun yang harus kita manfaatkan secara betul, dan Ole Romani di sisi kanan. Kalau coach Peter Kluivert tidak mau pemain yang nomor 9 yang asli, itu saya turunkan Ramadan Sananta sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Dan itu sudah terbukti dia di klub Persis Solo untuk cetak gol di ujung tombak tim Persis Solo di Liga 1. Ramadan Sananta. Jadi sebelah kanan, di tengah Marcelino atau Ole Romani atau Ramadan Sananta di bermain starting 11. Itu di kanannya itu saya percayakan kepada Ole Romani, Eliano Hernandez atau Septian Bagaskara. Itu pemain yang dilirik oleh Peter Kluivert yang dulu kita ketahui pernah sebelum era Septian Bagaskara ada namanya dari klub dari Persebaya Surabaya, itu dari Malik Rizaldi. Malik Rizaldi waktu lawan Bahrain dia terbukti efektif untuk membantu penyerangan timnas Indonesia, mengoper bola kepada Ragnar Ormangun dan tak gol. Saya harapkan tugas dari Joey Polopesi dan Ivar Jenner bisa meringankan beban dari seorang Tom Haye di lini tengah. Bisa meringankan dan bisa membantu bertahan dan menyerang. Dan saya harapkan Tom Haye juga bisa mendistribusikan bola dengan baik dan tenang ke lini serang timnas Indonesia. Dan kita bisa cetak gol. Dan saya harapkan untuk timnas Indonesia
harus bisa mencetak gol lebih cepat, karena itu adalah motivasi tambahan untuk timnas Indonesia, sehingga kita bisa menang 90 menit lawan 90 menit plus lawan Bahrain. Dan kita harus antisipasi divingnya Bahrain, kelicikannya Bahrain. Kita harus lebih licik dan lebih pintar dari Bahrain. Itu pesan saya pada coach Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Gernot Vandenbroek, supaya untuk mengantisipasi diving dan sinetron ala Bahrain, supaya tidak terjadi lagi di GBK dan kita bermain dengan otak bukan dengan otot. Sedangkan Kevin Dix, setelah pemain Bahrain kelelahan, baru kita bisa mainkan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia. Kenapa? Saya lihat fisiknya oleh Rafael Struijk tidak bisa mencukupi dalam 90 menit. Jadi peran Rafael Struijk bisa untuk membongkar dengan kecepatannya, dengan kelincahannya dan intelijensinya untuk mengobrak-abrik pertahanan Bahrain di lini serang timnas Indonesia. Setelah pemain Bahrain kecapean, bisa kita membuat gol lagi untuk menambah gol dan menambah untuk lebih lebar lagi untuk kita lolos di Piala Dunia 2026 secara langsung di ronde ketiga ini. Di lini serang terbukti penyerangan kita lebih efektif. Pertahanan saya berharap 3 back yang sudah terkoordinasi, sudah ada penyatuan di back dan di back timnas Indonesia dan saling berkomunikasi. Justin Hubner, Jesus dan Rizky Ridho, mereka sudah terinfluence, sudah mereka di 3 back. Saya berharap kepada Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Gernot Vandenbroek dan satu lagi itu lupa dari Maluku itu. Saya berharap tidak merubah apa yang sudah diskemain oleh Coach Sintayong dengan posisi 3-4-3 itu. Jangan berubah. Jangan bermain total football lagi. Bermain dengan tiki taka, play, bermain dengan kaki ke kaki. Kalau bisa kita harus bisa mengefektifkan di tempat yang kecil atau peluang-peluang kecil atau posisi-posisi yang kecil untuk bisa mencetak gol. Dengan apa? Dengan bermain bola kaki ke kaki, tidak egois dan selalu mementingkan untuk kepentingan tim daripada kepentingan individu. Saya harap tidak dirubah apapun dari skema yang disusun oleh Coach Sintayong sehingga kita dapat meraih 3 poin di GBK nanti. Saya harap apa yang sudah dianalisis tidak berubah lagi dan sekali lagi jangan bermain dengan skema total football. Itu tidak terlalu berjalan, mekanisme ini tidak terlalu berjalan atau tidak efektif untuk timnas Indonesia di kualifikasi ronde ketiga ini di zona Asia. Saya berharap dengan yang sudah ada waktu itu dengan posisi 3-4-3 yang sudah pakem timnas Indonesia. Saya harap tidak dirubah-rubah lagi. Kalau dirubah-rubah itu lagi berarti kita mulai dari nol. Jangan. Kita tinggal sedikit lagi untuk lolos langsung, kalau bisa langsung ke Piala Dunia mengawani Jepang. Kita di posisi kedua atau runner up di bawah Jepang. Karena Jepang sudah terlalu perkasa di zona Piala Asia ini, sudah langsung otomatis lolos untuk tim pertama kali di Asia. Kita mengawani Jepang di langsung lolos di ronde ketiga ini. Saya berharap Romangun dan Marcelo Ole Romani bisa menari-nari di lini serang timnas Indonesia atau di lini pertahanan timnas Bahrain sehingga bisa mengobrak-abrik pertahanan Bahrain sehingga
Bahrain kewalahan dan stres. Itu kuncinya, membuat pertahanan Bahrain itu stres, meluap emosinya, sehingga kekacauan konsentrasi timnas Bahrain kacau, sehingga kita bisa mencetak banyak gol di pertandingan ini. Pertandingan ke-8 untuk timnas Indonesia di bulan Maret nih. Saya berharap kita bisa dapat meraih kemenangan berapapun skornya, kalau bisa mencetak banyak gol di gawang Bahrain, sehingga kita bisa memperlebar peluang kita, opportunity-nya kita lolos otomatis langsung ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Itu analisis saya. Jangan turunkan Nathan Chow lagi di lini tengah. Saya sarankan kepada Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Glenn Book, itu posisinya yaitu Joey Polepesi, digantikan Joey Polepesi dan Ivar Jenner. Duet maut di lini tengah bisa kita menangkan dan kita bisa unggul dan menang di pertandingan ini, di match ini. Semoga kita dapat meraih kemenangan, dan skema yang setelah disusun oleh Coach Sintayong jangan dirubah-rubah lagi. Tetap apa yang dimainkan dengan skema Coach Sintayong. Terbukti kita bisa mengalahkan timnas Arab Saudi. Sehingga kita bisa menang itu atau meraih 1 poin di sini Australia. Tapi karena Dewi Fortuna tidak bersama kita dan kita melakukan banyak kesalahan, terutama di starting 11 yang turunkan Patrick Kluivert, semoga tidak terjadi lagi, dan benar-benar fokus mengeluarkan intelijensinya, berkomunikasi dengan baik satu sama lain, dan kita dapat meraih kemenangan dengan 3 poin kita rebut dari Bahrain. Kalian didukung oleh 80.000 penonton di GBK nanti, sehingga kalian bisa mengeluarkan semua stamina kalian, semua kreat kalian untuk pertandingan nanti di GBK nanti. Karena dari pendukung Bahrain tidak ada yang membeli satupun tiket, sehingga kita didukung full satu stadion untuk timnas Indonesia. Semoga kita dapat meraih kemenangan dan Tuhan menyertai kita semua. Ciao.